uji klinis 2 dan mudah-mudahan terjadi percepatan karena melihat ini adalah suasana pandemi sehingga harus ada extraordinary sehingga bisa berjalan dengan baik, dan vaksin ini produk Indonesia dan itu akan membuat kita sejajar dengan negara-negara lain seperti Amerika, Rusia, Jerman, Inggris, India, Cina, dan kita akan duduk sejajar dengan mereka semua dengan platform yang berbeda, yaitu dendritic cell vaccination. Seandainya nggak ada pandemi, tentu Terawan juga tidak akan diganti. Dan Dokter Terawan pun maklum dengan situasi itu. Dia mundur dan kembali ke dunia lamanya, yaitu dunia kedokteran. Tapi ternyata Dokter Terawan juga berpikir keras bagaimana dia bisa berkontribusi kepada negara dalam situasi pandemi ini. Mengejutkan. Lama hilang dari peredaran, Dokter Terawan tiba-tiba muncul mengenalkan proyek barunya, yaitu vaksin Nusantara. Bekerja sama dengan Rama Pharma dan Aivita Biomedical asal Amerika, juga Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi Semarang, vaksin Nusantara Dokter Terawan sedang menghadapi uji klinis tahap kedua. Sederhananya begini, vaksin Nusantara ini punya metode berbasis sel dendritik. Sel dendritik ini ada di dalam sel darah putih. Sel ini diambil dari tubuh pasien, kemudian dikenalkan dengan virus corona supaya saling kenal. Kemudian disuntikkan lagi ke tubuh pasien untuk membangun autoimun. Tubuh diharapkan bisa membentuk sistem pertahanan terhadap virus corona yang sudah mereka kenali. Dan tambah menarik lagi, harga vaksin Nusantara ini diklaim bisa lebih murah per dosisnya daripada vaksin Sinovac apalagi Pfizer. Vaksin Pfizer dihargai Rp275.000 per dosis. Vaksin Sinovac seharga Rp200.000 per dosis. Mau tahu berapa harga vaksin Nusantara per dosisnya? Rp140.000. Lebih murah kan? Usaha Dokter Terawan ini kembali jadi kontroversi dan dapat tentangan dari Ikatan Dokter Indonesia. Mereka mempertanyakan data uji klinis yang mereka bilang tidak transparan. Di luar itu semua, saya melihat Dokter Terawan jauh berbeda dengan beberapa mantan menteri dan pejabat BUMN yang sekarang sudah di luar lingkaran. Sebagai contoh, Said Didu yang sekarang lebih sibuk nyinyir daripada memberikan solusi. Ada juga mantan menteri Susi Pujiastuti yang sibuk bicara buzzer daripada memberikan sumbangsi. Dan yang lebih lucu, Refli Harun yang sekarang produktif bikin video di YouTube sampai 6 kali sehari dengan tema remeh-temeh yang sangat jauh dari gelar kedoktorannya. Dokter Terawan tidak. Dia tetap pada basic ilmunya, seorang dokter, seorang ilmuwan. Dan dia, meski sudah tidak ada lagi dalam lingkaran pemerintahan, tetap berusaha menyumbangkan ilmunya dalam menghadapi wabah corona. Karena wabah ini menurutnya harus dihadapi bersama-sama oleh semua orang, bukan cuma dinyinyiri saja tanpa ada usaha. Dokter Terawan menunjukkan kelasnya sebagai manusia yang berguna, bahwa bekerja itu bisa di mana saja, tidak harus ada di kursi jabatan. Dan yang penting dari semua itu adalah karya. Jabatan bisa hilang secepat mungkin, tetapi hasil karya akan abadi selamanya. Untuk itu, biarkan saya mengangkat secangkir kopi tanda rasa hormat untuk Letnan Jenderal Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto. Hormat Jenderal, seruput dulu kopinya.